tahapan-tahapan yang tercantum, yang terjadwal, terprogram dalam PKPU nomor 19 tahun 2024 itu harus dilaksanakan. Ada nggak agenda lain yang memang dikhususkan oleh KPU provinsi di pemilihan ulang ini untuk dilaksanakan? Kalau tidak sesuai dengan regulasi nanti jadi masalah, jadi batal secara hukum, jadi digugat di MK nanti. KPU provinsi memiliki peran itu. Dari kata berhasilnya pemilihan itu kan atau pilkada itu adalah tingkat partisipasi. Banyaknya masyarakat yang memilih. Nah itu tantangan juga karena di saat pemilihan serentak kemarin dengan paslon tunggal itu partisipasi masyarakat datang ke TPS itu sangat minim. Ketika kenapa dalam sejarah kotak kosong atau kolom kosong itu menang? Kenapa? Jawabannya ini bukti bahwa sebuah pemilu, sebuah pilkada adalah kedaulatan. Sekarang mengulang. Kalau sudah diulang, buktikan dong, datang ke TPS. Kewajibannya adalah datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, silakan. Kolaborasi dengan KPU Pangkal Pinang dan Bangka. Kalau tidak melakukan itu, tidak gunanya, bubarkan saja KPU provinsi. Mundur saja jadi anggota KPU provinsi. Kalau tidak merasa berkolaborasi, mundur saja yang bekerja di KPU ini harus berkolaborasi. Itu paling utama. Kewajibannya ada di kita. Kewajiban kita untuk memastikan tugas dan wewenang mereka itu dijalankan, berjalan maksimal, kuat dan memang benar-benar terintegrasi untuk suksesnya tahapan maupun pelaksanaan seperti itu. Kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga mengulik seputar dengan peran dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan telah hadir di tengah kita yaitu narasumber sekaligus tamu spesial sekali karena ini adalah tamu yang kesibukannya luar biasa Bapak ini. Dan telah hadir bersama kita Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Husin. Selamat datang Pak dalam podcast kali ini Pak. Selamat datang. Gimana sehat? Alhamdulillah selalu sehat untuk pilkada ulang di Pangkal Pinang maupun di Bangka. Harus selalu strong ya Pak ya. Harus siap sedia, strong dan juga tentunya melayani semua kepentingan masyarakat. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait dengan peran dari KPU Provinsi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ulang tahun 2025. Maka dari itu kita langsung saja nih Pak ke pertanyaan yang pertama terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota yaitu KPU masing-masing di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Kira-kira nih dari hasil monitoring evaluasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi yang memang perannya di situ ya Pak, peran utamanya. Nah, bagaimana progres dari KPU Kabupaten Kota sendiri untuk menghadapi penyelenggaraan pemilihan ulang tahun 2025? Baik, tadi pertama saya ingin menyampaikan memang bahasa hukum dan bahasa masyarakat bahasa hukum di KPU memang benar tadi bahwa kita di Bangka Belitung ini menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ulang tahun 2025. Bahasa masyarakatnya sebutnya pilkada, pemilihan kepala daerah, pilkada ulang. Tujuh maknanya sama saja, tapi kita bicara konteks hukum benar tadi kita. Kenapa saya katakan benar? Seperti itulah dasar hukum yang menjadi dasar utama dalam pemilihan ulang di Pangkal Pinang dan di Bangka. Itu adalah PKPU nomor 19 tahun 2024 tentang program dan jadwal pelaksanaan penyelenggaraannya seperti itu. Nah, sebelum saya sampaikan bagaimana peran, saya ingin menyampaikan kenapa harus ada ulang. Karena pada pemilihan serentak di tanggal 27 November yang lalu serentak secara nasional, Pangkal Pinang di wilayah Pangkal Pinang dan di Bangka merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil pemilihannya dimenangkan oleh kolom kosong atau kotak kosong. Nah, dengan calon tunggal tadi sehingga tidak
calonnya yang menang, maka karena tidak calon ulang, KPU memutuskan bersama Komisi 2 dan pemerintah RI memutuskan diulang lagi, maka diulang. Nah, pedoman ulangnya adalah berdasarkan PKPU nomor 19. Nah, berdasarkan PKPU nomor 19 itulah yang menjadi dasar hukum bagi KPU kita, jajaran KPU kita di bawah, dalam ini Kota Pangkal Pinang Bangka, untuk melaksanakan semua tahapan-tahapan dalam pemilihan ulang di wilayahnya, itu Pangkal Pinang di Bupati maupun Wali Kota. Nah, bicara mengenai penyelenggaraan pemilihan itu, tugas, tanggung jawab, tugas, wewenang, dan fungsi KPU ya, dalam hal ini anggota KPU berdasarkan undang-undang yang diamanat dalam undang-undang ya, wajib melaksanakan semua tahapan. Nah, ada dua membagi dalam suatu tahapan penyelenggaraan pemilihan itu, persiapan dan penyelenggaraan. Nah, kalau bicara persiapan, mulai dari tahapan kita kemarin, mulai di awal di bulan Maret ya, persiapan itu diantaranya meliputi regulasi, anggaran, kemudian pemutakhiran data pemilih, nah kemudian pembentukan badan ad hoc yaitu PPK, PPS, itu kesiapan. Baru masuk kepada penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan itu meliputi ya, terutama pertama adalah pendaftarannya, pendaftaran pasangan calon ini utama. Dari pendaftaran kemudian dilakukan penelitian persyaratannya, kemudian ditetapkanlah menjadi calon. Nah, dalam penetapan calon, ketika sudah ditetapkan, maka calon tersebut pasti mengikuti melaksanakan namanya kampanye. Setelah kampanye, baru kita melakukan pemungutan dan penghitungan dan rekap dan ditentukan hasilnya. Itu saja, itu dua kunci, yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Nah, terkait persiapan dan sampai hari ini pelaksanaan penyelenggaraan itu sendiri, seperti kita ketahui sampai hari ini artinya penyelenggaraan pada masa tahapan penyelenggaraan, bahkan sudah mendekati Hamin berapa ini? Hamin 6 Pak. Hamin 6 hari pemungutan penghitungan tanggal 27. Artinya pada hari ini juga masih waktu kampanye ya, menjelang beberapa hari lagi ya, 3 hari sebelum pemungutan hitung itu hari masa tenang. Jadi kalau masa tenang itu di tanggal 24, 25, 26, 3 hari itu masa tenang. Nah, jadi itu tahapan. Nah, kemudian ketika ditanya bagaimana sih peran KPU provinsi dalam pemilihan ulang ini, ya, seperti diketahui artinya KPU provinsi dengan 7 KPU kabupaten kota kita kemarin bersama-sama menyelenggarakan pemilihan serentak, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu dilaksanakan sama-sama. Nah, sekarang hanya 2 wilayah kita, yaitu KPU Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang, yang harus melaksanakan kembali ulang, yaitu bupati, pasangan bupatinya maupun wali kotanya. Nah, bicara peran dan tanggung jawab KPU provinsi ya, berdasarkan regulasi yang ada, memang ada tanggung jawab, ada peran dan ada tanggung jawab untuk itu. Apa bentuk tanggung jawab ya? Karena memang secara kelembagaan KPU provinsi itu bentuknya kan dalam undang-undang itu sifatnya adalah mandiri, tetap, nasional, berhierarkis, artinya ada di KPRI, kemudian KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Apapun yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten kota, yang dilaksanakan oleh KPU provinsi, tetap semuanya penanggung jawab akhirnya adalah di KPU RI, karena regulasi yang dilaksanakan adalah regulasi melalui ke PKPU, dan PKPU itulah artinya pelaksanaan daripada undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang pilkada. Nah, maka dengan demikian ketika ditanya perannya lebih besar lagi sebenarnya. Peran paling utama adalah ya KPU provinsi sebagai perpanjangan tangan dari KPU RI harus dapat memastikan dalam bentuk kegiatannya melakukan monitoring, supervisi, pengendalian, memastikan semua tahapan-tahapan yang tercantum, yang terjadwal, terprogram dalam PKPU nomor 19 tahun 2024 itu harus dilaksanakan oleh KPU Kota Pangkal Pinang dan KPU Bangka. Harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal, harus dilaksanakan. Kemudian semua tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian belum lagi harus dilaksanakan sesuai dengan keadaan, harus aman, tertib, bahkan meningkat. Yang meningkat itu ya artinya lebih baik lagi dari yang kemarin. Tingkat layanannya juga kemarin kurang, lebih baik, banyak. KPU provinsi harus memastikan itu.
Karena KPU provinsi harus menyampaikan juga, melapor juga kepada KPRI. Ya. Nah, ketika itu sudah dipastikan oleh KPU provinsi melalui penglihatannya, pengendaliannya, monitoringnya, supervisinya, maka pertanggungjawaban hukumnya, maka kita bisa mengatakan kesiapan daripada KPU Pangkal Pinang maupun Bangka dalam melaksanakan tahapan-tahapan tadi, dan tentunya kesiapan menuju daripada hari H-nya, yaitu hari pemungutan dan penghitungan, dan seterusnya hari penetapan hasil daripada pemenang daripada kontestasi bupati, pasangan bupati maupun wali kota. Seperti itu untuk secara umum dulu. Oke. Nah, tadi saya sempat menotis Pak dari penjelasan Bapak terkait dengan peran utamanya tadi memastikan bahwa tahapan yang berada di kabupaten kota itu berjalan sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan jadwal. Nah, selain daripada tugas utama tadi dari KPU provinsi, kira-kira adakah agenda lain ataupun kontribusi lainnya dari KPU provinsi selain daripada memastikan bahwa semua tahapan itu berjalan sesuai koridornya, berjalan sesuai dengan tanggal dan juga pelaksanaannya dan sesuai dengan aturan? Ada nggak agenda lain yang memang dikhususkan oleh KPU provinsi di pemilihan ulang ini untuk dilaksanakan selain itu? Sebenarnya KPU provinsi itu dapat juga melaksanakan, sifatnya mendukung semua tahapan. Tanggung jawab hukum, kemudian terkait tugas wewenang dan fungsi, wewenangnya itu paling utama, garis bawahi wewenang dan fungsi itu adalah milik daripada anggota KPU Pangkal Pinang dan Bangka, ya, untuk melaksanakan pemilihan ini. Mereka yang dibebankan oleh undang-undang. Nah, KPU provinsi di mana? KPU provinsi tidak, karena KPU provinsi tugas wewenangnya pemilihan gubernur. Ya. Namun karena KPU provinsi inilah bagian terintegral dengan KPU di bawahnya, dan KPU provinsi adalah bagian integral dari KPU RI, maka perannya artinya tidak hanya sebatas monitoring dan supervisi, bahkan lebih kepada teknis juga bisa dilaksanakan. Saya contohkan beberapa tahapan yang paling urgen, misalnya tahapan pencalonan, KPU provinsi bisa menyelenggarakan bintek, menyelenggarakan rapat koordinasi. Nah, itu kan artinya untuk penguatan dan memastikan tahapan itu, supaya tahapan yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh KPU itu benar-benar berjalan sesuai dengan aturan jadwal. Kan kalau nggak dibintek, kalau tidak dikoordinasikan nanti kacau. Maka KPU provinsi bisa melakukan itu dan sudah dilakukan. Artinya KPU provinsi sudah melakukan rapat koordinasi terkait persiapan pencalonan, tahapan pencalonan, rapat koordinasi tahapan terkait pemutahiran data pemilih, kemudian nanti rapat koordinasi juga terkait persiapan pungut hitung dan rekapitulasi. Bahkan dalam hal teknis juga KPU provinsi juga melakukan juga bintek atau pelatihan terkait penggunaan Sirekap. Jauh, artinya lebih besar lagi peran. Karena satu kata tadi, ya KPU provinsi itu harus dipastikan KPU punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tahapan yang diamanatkan dalam PKPU Nomor 19 tahun 2004 itu harus berjalan sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau tidak sesuai dengan regulasi, nanti jadi masalah, jadi batal secara hukum, jadi digugat di MK nanti. Maka KPU provinsi memiliki peran itu. Dan lebih penting lagi tentu KPU juga punya tanggung jawab juga terkait sebuah indikator. Salah satu indikator berhasilnya pemilihan itu kan untuk pilkada itu adalah tingkat partisipasi. Banyaknya masyarakat yang memilih. Nah, itu tantangan juga, karena di saat pemilihan serentak kemarin dengan paslon tunggal itu partisipasi masyarakat datang ke TPS itu sangat minim, di bawah 60%, hanya 50% sekian. Nah, tanggung jawab KPU provinsi juga harus memastikan kepada KPU Bangka, KPU Pangkal Pinang untuk melakukan sosialisasi melalui dukungan badan ad hoc-nya PPK, PPS, hingga KPPS yang nanti dibentuk, bahkan stakeholder pemerintah semuanya harus dilakukan oleh KPU Bangka dan KPU Pangkal Pinang. Termasuk KPU provinsi juga menggandeng semua stakeholder untuk mendukung, untuk mensosialisasikan, memberikan sosialisasi pendidikan segala macam terkait pemilih,
agar nanti pada hari tanggal 27 Rabu tanggal 27 Agustus 2025 nanti pada saat pemilihan nanti pencoblosan nanti memang benar-benar masyarakat yang sudah masuk dalam DPT itu secara total bisa hadir, dan kita harapkan KPU Provinsi berharap tingkat kehadiran daripada pemilih di tanggal 27 itu ya hitungannya ya kalau 100% nggak mungkin. Iya, nggak mungkin Karena pasti mereka ada yang berjalan pindah atau luar daerah. Ya kalau sampai 80% bahkan 90% kan itu luar biasa. Dan kenapa saya menuntut itu? Ya, saya berpikir ya, kenapa dalam sejarah kotak kosong atau kolom kosong itu menang? Kenapa? Jawabannya ini bukti bahwa sebuah pemilu, sebuah pemilkada adalah kedaulatan, sarana kedaulatan rakyat, dan dibuktikan ya Pangkal Pinang dan Bangka, rakyat Bangka dan Pangkal Pinang berdaulat untuk tidak memilih calonnya, memilih yang kosong. Itu daulat namanya. Nah, ketika rakyat Pangkal Pinang dan Bangka merasa sudah berdaulat dan menginginkan diulang dan dipenuhi oleh aturan dan dilaksanakan oleh KPU dengan ulang oleh Pangkal Pinang dan Bangka, maka mestinya ya ada muncul lagi ya sebuah tuntutan, namanya adalah sebuah kewajiban. Bahwa pemilihan ulang ini sebuah menjadi hak dan kewajiban daripada rakyat di Bangka maupun di Pangkal Pinang. Kalau udah menjadi kewajiban, maka tidak ada alasan, tidak perlu juga kita bersosialisasi dengan keras, dengan strong dalam macam. Rakyat di Bangka, rakyat di Pangkal Pinang yang sudah masuk dalam DPT itu harus datang karena wajib. Ya karena mereka yang menginginkan ulang ini. Yang menginginkan ulang ini siapa? Bukan ketua KPU loh. Bukan anggota ketua dan anggota KPU Pangkal Pinang, ketua dan anggota KPU Bangka menginginkan ulang ini, bukan partai politik, bukan rakyat Pangkal Pinang dan Bangka menginginkan ulang. Kalau sudah diulang, yuk buktikan dong, datang ke TPS. Kewajibannya adalah datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, silakan. Mau milih nomor 1, 2, 3, 4 di Pangkal Pinang, mau milih nomor 1, 2, 3, 4, 5 di Bangka, silakan. Ya, itu hak Anda, hak yang dilindungi oleh undang-undang. Nah Pak, menjawab tantangan tadi, tantangan paling terbesar adalah sosialisasi yang dihadapi oleh penyelenggaraan pemilihan ulang di tahun 2025. Dan tentunya kita menjadi sorotan nasional nih Pak, karena hanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2 daerah yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang yang menyelenggarakan pilkada atau pemilihan ulang di tahun 2025. Nah, selain daripada sosialisasi dan juga partisipasi, maksud saya partisipasi masyarakat yang menjadi PR besar dari penyelenggaraan sebelumnya, kira-kira ada nggak tantangan-tantangan lainnya yang mungkin ini tantangan yang memang muncul di pilkada kali ini dan menjadi catatan bagi KPU provinsi maupun kabupaten kota, dan ada treatmentnya nggak Pak untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya kalau tantangan ya semuanya pasti tantangan. Ya, KPU itu sebagai penyelenggara pemilu maupun pilkada dengan melaksanakan tahapan-tahapan dengan segala target-target ya dalam konteks sebuah dipandang sebuah ukuran bahwa pilkada ada atau pemilu itu sebuah demokrasi, maka selayaknya artinya bahwa demokrasi itu memang dimiliki secara totalitas oleh rakyat, oleh masyarakat. Nah, butuhnya indikatornya ya artinya banyaknya yang menyampaikan aspirasi, menyampaikan suaranya di TPS pada hari pemungutan itu. Nah, tapi perwujudan itu supaya maksimal atau totalitas kan kadang tidak diperoleh dari edisi pemilu maupun pilkada. Kenapa dan mengapa? Ya kembali ke rakyat. Karena kadang-kadang dalam hal seperti ini kita tidak bisa memaksakan. Hak demokrasi itu tidak datang ke TPS juga hak. Ya, tidak memilih itu juga hak juga. Nah, sekarang bagaimana kita merubah image dan mengubah cara berpikir tadi tidak berperan, tidak merasa berhak, tidak merasa jadi kewajiban, tidak ada tanggung jawab sebagai masyarakat, maka kita bangun itu, maka benar perlu dilakukan namanya bukan semata sosialisasi melalui pendidikan, ya pendidikan pemilih. Nah, kalau diawali dengan pendidikan pemilih dengan memberi pengertian bahwa definisi demokrasi itulah milik masyarakat, kegiatannya disebut pesta rakyat, pesta demokrasi, maka mestinya masyarakat menganggap itu sesuatu yang ditunggu-tunggu karena aspirasinya. Hak masyarakat paling tinggi itu kan hak suara. Nah, ketika seperti itu dibangun masyarakat,
melalui pendidikan, dan dilakukan tidak dengan KPU saja. Tanggung jawabnya bukan hanya kalau hanya dibebankan kepada KPU dengan miliaran, jutaan, miliaran ataupun triliunan, saya pastikan juga tidak maksimal. Karena manusia Indonesia ini tantangan di lapangannya bermacam-macam, belum watak dan perilakunya macam-macam. Maka oleh itu garis tanggungnya adalah tanggung jawab bersama. KPU sebagai penyelenggara di terdepan, peserta dalam ini partai politik. Kalau di pemilu kalau di pemilihan kan pasangan calonnya harus bertanggung jawab juga. Stakeholder ya berbagai organisasi, organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, dan tentu pemerintah daerah harus punya kewajiban untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat bahwa demokrasi itu penting. Demokrasi itu penting, pemilih pilkada itu penting bagi masyarakat. Nah, kalau sudah dilakukan itu secara maksimal melalui pendidikan, mengubah mindset cara berpikir, memberikan peningkatan wawasan, ya maka akan terbangun sebuah tanggung jawab dan motivasi orang. Ketika sudah sebuah tanggung jawab terbangun, maka ada kewajiban dia akan menyampaikan aspirasinya. Seperti itu. Itu tantangannya, artinya semata-mata bukan hanya dari kita sebagai penyelenggara saja. Ya, artinya tantangan itu juga menyangkut semua tanggung jawab bersama, termasuk kepada masyarakat itu sendiri. Ya, kalau masyarakatnya dari edisi pemilu ke pilkada lagi seperti itu, berarti kan masyarakat ada persoalan di masyarakat, tantangan juga itu masyarakatnya tidak peduli atau masalah gimana itu perlu diteliti juga seperti itu kan. Iya. Bisa diteliti nanti. Nah, berbicara tadi sudah kita berbicara tentang tantangan. Sekarang kita ke upaya kolaboratif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Pak demi menyukseskan pemilihan ulang tahun 2025. Kita ketahui pemilihan ulang ini kan jatuh di hari Rabu, ya bukan hari libur, hari weekdays lah bahasa anak Gen Z. Itu gimana Pak? Upaya kolaborasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyemarakan pilkada atau pemilihan ulang tahun 2025. Berkaca dengan penyelenggaraan tersebut dilakukan di bukan tanggal merah atau bukan di hari libur. Mungkin ada upaya kolaborasi yang dibangun oleh KPU Provinsi. Kolaborasi itu wajib. Ya, salah satu peran KPU Provinsi itu adalah melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi yang wajib dan harus dan mesti dan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditolak. Ya, kolaborasi dengan KPU Pangkal Pinang dan Bangka. Kalau tidak melakukan itu ya tidak gunanya, bubarkan saja KPU Provinsi. Mundur saja jadi anggota KPU Provinsi kalau tidak merasa berkolaborasi. Ya, mundur saja yang bekerja di KPU ini, harus berkolaborasi. Itu paling utama. Nah, ketika sudah berkolaborasi dengan KPU Bangka, bagaimana melaksanakan tahapan dan diketahui yang kurang-kurang segala macam terkait misalnya untuk terkait sosialisasi tadi, maka diketahui bagaimana sih. Nah, baru kita akan bangun sama-sama kolaborasi tadi. Yuk, kalau misalnya ke pemerintah daerah kita dorong, kita juga sama-sama, bukan di belakang saja, bukan mendorong, kita di depan bersama-sama KPU Pangkal Pinang dan Bangka. Dan saya sendiri sudah melakukan itu, ya, bertemu dengan bupati, PJ bupati, bertemu dengan PJ wali kota. Untuk apa? Itu bagian dari polisi. Kita yang mimpin, bertemu juga dengan pemerintah di atasnya, namanya pemerintah provinsi. Kita kawal, kita bawa KPU Kabupaten Pangkal Pinang untuk melakukan komunikasi. Karena tanggung jawab pilkada ini bukan hanya tanggung jawab Pangkal Pinang saja, tanggung jawab Bangka saja, tapi bagian secara integral integral dari provinsi kita ini. Artinya tarikannya adalah gubernur, termasuk Forkopimda yang lain bertanggung jawab juga. Dan contoh kan terjadi kerusuhan, kegagalan daripada pilkada, siapa yang malu? Kalau ketua KPU ya biasa-biasa saja, malu biasa kan sebagai penyelenggara. Tetapi kalau rusak ini, rusaklah semuanya kan. Maka wajib kita berkolaborasi, dan kita yang di depan, yang menunggu KPU Provinsi yang terdepan untuk mengajak itu harus. Dan KPU Provinsi juga dalam mendukung untuk membantu mensukseskan pilkada itu sudah secara totalitas lah kita mengendalikan, mensupervisi, monitoring dan semuanya bagi kawan, karena memang kewajiban kita. Ya, kalau misalnya tugas wewenangnya ada di KPU Bangka dan Pangkal Pinang, kewajibannya ada di kita. Kewajiban kita untuk memastikan tugas dan wewenang mereka itu berjalan, ya, maksimal, kuat,
dan memang benar-benar terintegrasi untuk suksesnya tahapan maupun pelaksanaan pilkada. Seperti itu. Oke, nah kita tadi sudah banyak mengulik tentang tangan-tangan, kemudian peran, lalu juga sosialisasi serta partisipasi masyarakat. Terakhir ini Pak, pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka untuk penyelenggaraan pemilihan ulang tahun 2025. Oke, baik. Saya sebagai KPU Provinsi, dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, yang sudah melaksanakan pemilu serentak, yang sudah melaksanakan pemilihan serentak, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di tahun 2024 kemarin. Nah, ketika dilaksanakan pemilihan ulang untuk di bupati dan wakil bupati Bangka maupun wali kota dan wakil kota, saya menuntut, yang pertama saya ingin katakan bahwa terjadinya pemilihan ulang ini karena kedaulatan daripada masyarakat Bangka dan Pangkal Pinang minta diulang dengan menangnya kota kosong atau kolom kosong. Nah, kalau ini sebuah kedaulatan berarti minta diulang, kita laksanakan, kita gelar pemilihan ulang melalui penyelenggaraan melalui KPU Pangkal Pinang Bangka. Nah, kalau ini dikembalikan ulang, saya tuntut ini menjadi sebuah kewajiban bersama-sama, menjadi hak bersama, menjadi kewajiban juga haknya rasa memiliki bersama. Kalau ini pesta demokrasi, yuk kita berpesta berdemokrasi. Kalau ini menjadi sebuah kewajiban, yuk kewajibannya adalah sukseskan dengan menjaga sukseskan dengan menyampaikan aspirasinya ke TPS. Pilihlah paslon yang terbaik menurut masyarakat Pangkal Pinang, Tapi bersama-sama juga kita menuntut juga masyarakat untuk mensukseskan pemilihan ini sampai akhir nanti ya, untuk menjaga ketertiban, keamanan dan menciptakan lingkungan di Pangkal Pinang Bangka secara damai lah. Seperti itu ya. Itu menjadi saya bukan hanya menghimbau, saya menuntut ya menuntut ya. Sebeda loh kalau saya dikatakan menghimbau, saya enggak lagi. Saya menuntut. Karena kami harus harus siap melayani, KPU ini siap melayani, berintegral 24 jam harus melayani daripada masyarakat untuk paslon partai politik untuk menyelenggarakan ini. Dan yang paling utama adalah ini tidak dengan biaya yang nol, tapi ini biaya yang besar, biaya yang kedua kalinya melalui APBD, dan biaya itu adalah duit daripada rakyat Pangkal Pinang, rakyat Bangka. Kalau duit yang sudah digunakan oleh KPU untuk membiayai melaksanakan semua tahapan ini dikatakan adalah duit rakyat. Ayo, ini kerjaan yang kita buat ini adalah acara ini milik rakyat. Kalau milik, yuk dong. Saya tegaskan datang, kita gunakan hak. Silakan kritis, silakan cermati apa yang dilakukan oleh KPU, silakan dicermati, silakan dikritisi paslonnya dan kritisi semua. Itu namanya pemilih yang cerdas, pemilih yang hebat. Baiklah, terima kasih banyak Pak sudah hadir dalam podcast Ngopil kali ini. Pesan-pesannya sangat bermakna dan sharing materinya juga sangat-sangat daging sekali. Jadi untuk sporadik memilih jangan lupa ke TPS tanggal berapa Pak tadi? Hari Rabu. Hari Rabu 27 Agustus tahun 2025. Yang terakhir ini terkait libur tadi. Kalau pemilu, kemudian pemilihan serentak, ini diliburkan secara nasional. Tetapi untuk pemilihan kita ini, kita tidak disebutkan pemilihan libur nasional, tapi liburan daerah lah. Libur memang sudah ada suratnya. Artinya untuk libur ya. Libur kita dari Rabu tadi untuk beberapa jenis pekerjaan ya, libur. Seperti itu. Jadi tidak ada halangan masyarakat karena bekerja, tidak ada halangan karena sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri khusus untuk Pangkal Pinang dan Bangka, masyarakatnya diliburkan, sekolah juga diliburkan. Ya, jadi jangan lupa ramaikan TPS di tanggal 27 Agustus 2025 hari Rabu dan gunakan hak serta suaramu untuk mencoblos di TPS. Terima kasih banyak Bapak Husin atas kesediaannya hadir di podcast Ngopil kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.